Tiba-tiba, bunga teratai hijau tua besar yang berukuran sekitar 1 hektar muncul di cakrawala, membawa Han Li, Xielian, Jin Chai, dan yang lainnya. Jadi ini tempat pertemuan? Rekan Taois Wangsa pasti menemukan tempat yang bagus, kata Han Li sambil tersenyum sambil menilai kota tanah di kejauhan, dan tidak mungkin untuk mengatakan apakah kata-katanya dimaksudkan untuk menghina atau penuh pujian. Xielian tersenyum, dan menjawab, sesama Taois Wang dengan seni iblis bumi tanpa batas menjadikannya pengguna paling kuat dari seni kultivasi atribut bumi di seluruh alam suci kita. Jika medan perang ada di dalam gurun, dia bahkan dapat bersaing dengan para patriark seperti Baohua. Selain itu, rekan Taois Wang selalu sangat tertutup dan tidak berbagi banyak hubungan dekat dengan siapapun, jadi ini adalah lokasi netral yang baik untuk mengadakan pertemuan. Tanda petik ganda buka. Begitu, tidak heran ini dipilih sebagai tempat pertemuan. Kota tanah itu tidak lebih dari harta roh normal, tetapi boneka-boneka itu sangat luar biasa. Ada lebih dari 10.000 dari mereka secara total, dan masing-masing memiliki kekuatan tahap tempering spasial. Jin Chai berkata dengan sedikit keheranan di matanya saat dia menilai boneka lapis baja di kejauhan. Pengawal surgawi bumi tanpa batas rekan Taois Wang diciptakan olehnya, dan baik penyempurnaan dan manipulasi mereka membutuhkan seni iblis bumi tanpa batas sebagai dasar. Namun, para penjaga ini hanya dapat menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya di sini. Begitu mereka meninggalkan pasir, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Karena itu, mereka sangat berguna di tempat-tempat seperti ini di mana ada banyak sekali ki asal atribut bumi karena mereka akan dapat pulih bahkan dari kerusakan parah. Bahkan untuk makhluk tahap kenaikan besar seperti kita, akan sangat sulit untuk membasmi begitu banyak boneka ini di sini, Xielian menjelaskan. Itu benar, lawan dengan tubuh yang hampir tidak bisa dihancurkan selalu sangat merepotkan untuk dihadapi, Jin Chai setuju dengan anggukan. Saat mereka berbicara, bunga teratai raksasa telah membawa mereka tepat di atas kota tanah sebelum perlahan turun. Begitu mendarat di tanah, Han Li mengarahkan pandangannya ke gerbang istana emas berkilauan, di mana sedikit kejutan melintas di matanya. Bahkan indera spiritualnya yang luar biasa tidak dapat menyusup ke istana emas ini. Jelas bahwa ini adalah harta karun yang luar biasa, dan kemungkinan besar adalah harta yang sangat dihormati oleh Wangsa. Xielian berjalan menuju gerbang istana dengan 2 murid perempuannya, dan trio Han Li dengan cepat mengikuti. Namun, Jin Chai, yang terlihat sangat ceroboh dan kasar, agak ragu-ragu saat dia menilai istana di depan. Tepat pada saat ini, Siding berjalan menuju istana dengan sikap tanpa ekspresi, dan Jin Chai hanya bisa mengikuti dengan senyum mesam. Begitu Han Li melangkah ke istana, fluktuasi pembatasan meletus dari bawah kaki, dan semburan cahaya biru naik dari tanah, langsung menyelimuti trionya. Silver Moon cukup terkejut dengan ini, dan dia segera bersiap untuk melepaskan beberapa jenis serangan untuk menangkal pembatasan, tapi suara lembut Han Li kemudian tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Tidak perlu khawatir, pembatasan ini tidak mengandung niat buruk. Hati Silver Moon segera mereda setelah mendengar ini, dan saat cahaya biru melonjak di sekitar mereka, area sekitarnya kabur sebelum mereka bertiga menghilang bersamaan. Detik berikutnya, formasi cahaya biru muncul di aula yang megah, dan trio Han Li muncul kembali. Lusinan pasang mata langsung tertuju pada trio Han Li seperti belati tajam. Setelah itu beberapa suara terkejut terdengar. Ini adalah pembudidaya manusia. Bukankah itu kepiting emas dari laut asal iblis? Titik. Han Li tidak mempedulikan suara-suara ini dan dengan tenang memeriksa sekelilingnya. Dengan melakukan itu, dia menemukan bahwa mereka bertiga saat ini berada di tengah aula dengan lebih dari 100 sosok dengan ketinggian dan ukuran berbeda yang dibagi menjadi lebih dari 30 kelompok di sekitar mereka. Hampir setengah dari orang-orang ini duduk di kursi, sementara yang lain berdiri dengan hormat di samping. Xielian sudah berjalan ke sudut aula dan duduk, sementara 2 murid perempuannya berdiri di belakangnya. Silakan duduk, Taois Han, saudara Xie, Xielian berkata sambil tersenyum. Han Li mengangguk sebagai tanggapan, lalu berjalan ke sudut lain aula dengan Taois Xie dan Silver Moon sebelum duduk juga. Begitu dia duduk,
Beberapa semburan indera spiritual segera menyapu tubuhnya tanpa hambatan. Ekspresi Han Li menjadi gelap saat merasakan ini, dan dia mendengus dingin. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi meledak seperti gemuruh guntur di telinga pemilik semburan indera spiritual itu, mengguncang mereka langsung ke jiwa mereka. Semua dari mereka buru-buru menarik kesadaran spiritual mereka dan tidak berani menguji Han Li lebih jauh. Sedikit kejutan melintas di mata makhluk Grand Ascension Stage lainnya yang hadir saat melihat ini, mereka juga mulai menganggap Han Li dengan sedikit lebih hormat. Tepat pada saat ini, Jin Chai dan Siding juga muncul di dalam aula, dan mereka melihat sekeliling sebelum mata mereka tertuju pada Han Li, yang mereka tuju sebelum duduk di sepasang kursi kosong di dekatnya. Dengan demikian, semakin banyak makhluk tahap kenaikan besar diteleportasi ke aula, dan mereka baik sendirian, atau tiba dengan makhluk tahap kenaikan besar lainnya, atau ditemani oleh rombongan murid dan pelayan. Beberapa jam kemudian, hampir setengah dari kursi kosong telah terisi. Selama waktu ini, semua makhluk Grand Ascension Stage yang hadir sedang bermeditasi di kursi mereka atau menilai makhluk Grand Ascension Stage lainnya di sekitar mereka, tetapi tidak satupun dari mereka mengatakan apa-apa. Han Li saat ini sedang memeriksa makhluk panggung Grand Ascension lainnya di aula. Semua makhluk yang hadir berasal dari alam alternatif, dan penampilan serta aura mereka semuanya sangat aneh. Selain Xielian, ada 6 makhluk Grand Ascension Stage lainnya yang melepaskan ki iblis yang kuat, dan ini jelas merupakan leluhur suci juga. Namun, bahwa tidak ada di antara mereka, jadi sepertinya dia belum tiba. Saat Han Li mengarahkan pandangannya ke sekeliling aula, dia memperhatikan seorang pria tua berambut kuning sedang bermeditasi di kursinya. Ciri-ciri lelaki tua itu sangat biasa, dan dia mengenakan jubah abu-abu, sementara lingkaran kabut kuning bersahaja perlahan berputar di sekelilingnya, menunjukkan kendali teladan atas ki yang berasal dari atribut bumi. Pria ini jelas adalah pemilik tempat ini, leluhur suci dengan nama Wangsa. Seperti yang diharapkan, dia benar-benar telah mengembangkan seni iblis atribut bumi ke tingkat yang ekstrim. Mata Han Li sedikit menyipit saat dia menilai Wangsa, dan tidak mungkin untuk mengatakan apa yang dia pikirkan. Beberapa saat kemudian, formasi cahaya lain tiba-tiba muncul di aula, dan 9 sosok muncul sekaligus, semuanya adalah makhluk Grand Ascension Stage. Sekelompok besar makhluk Grand Ascension Stage secara alami menciptakan kehebohan di aula, dan banyak orang, termasuk Han Li, segera mengarahkan pandangan mereka ke arah kelompok itu. Kelompok itu terdiri dari makhluk dari kedua jenis kelamin dan berbagai usia, dan mereka semua mengenakan baju zirah dengan warna yang berbeda. Apa yang sangat luar biasa adalah bahwa baju zirah ini tampak seperti dibuat dari bulu yang terjalin tak terhitung jumlahnya. Di antara makhluk Grand Ascension Stage ini, 8 dari mereka berdiri di pinggiran formasi cahaya, sementara seorang lelaki tua berdiri di tengah. Aura lelaki tua itu tampaknya tidak sekuat itu dibandingkan dengan orang lain, tetapi saat dia mengarahkan pandangan dinginnya ke sekitar aula, semua orang yang bertemu dengan pandangannya diserang oleh sensasi yang menusuk tulang, seolah-olah jiwa mereka telah dibekukan padat. Sebuah tanda ketakutan segera muncul di mata makhluk Grand Ascension Stage itu, dan seseorang berseru orang tua gagak tembaga dengan suara pelan. Kelompok 9 makhluk Grand Ascension Stage berjalan ke sudut aula sebelum mengambil semua kursi kosong di sana. Setelah kedatangan 9 makhluk tahap kenaikan besar ini, beberapa orang lagi tiba, dan jelas bahwa semua orang sudah ada di sini, tetapi bahwa masih belum terlihat. Namun, semua makhluk Grand Ascension Stage yang hadir telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi mereka pasti tidak akan menjadi tidak sabar menunggu waktu yang begitu singkat. Tak lama kemudian, formasi cahaya muncul kembali di aula, dan Duo Baohwa dan Hei muncul. Aura Hei telah menjadi sangat kuat, jelas menunjukkan peningkatan drastis dalam basis kultivasinya, dan Baohwa juga tampak bersemangat seperti biasanya, jelas telah pulih dari luka-lukanya. Begitu Baohwa muncul, Wangsa segera membuka matanya saat senyum muncul di wajahnya. "Kamu akhirnya di sini, rekan Dawis Baohwa. Terima kasih telah menyediakan tempat ini untuk pertemuan kita, rekan Dawis Wang."
Jawab Bahwa dengan tenang, tetapi sedikit kejutan melintas di matanya saat dia melihat Han Li. Jelas bahwa dia tidak menyangka Han Li menjadi kultivator Grand Ascension dalam waktu sesingkat itu. Tidak perlu berterima kasih kepada saya, merupakan kehormatan bagi saya untuk menjadi tuan rumah bagi begitu banyak pengikut Tao sekaligus. Sekarang setelah Anda di sini, saya akan mengizinkan Anda untuk mengawasi prosesnya, jawab Wangsa. Maafkan saya atas keterlambatan saya, rekan-rekan Taois. Saya dapat melihat bahwa Anda semua telah tiba seperti yang dijanjikan, dan itu memberi saya banyak kepercayaan diri untuk maju, kata Bahwa sambil tersenyum tipis. Lewati semua basa-basi, Bahwa, beritahu kami jika Anda telah berhasil memurnikan harta yang diperlukan untuk menangkal ledakan penggerak batang. Beberapa dari kami harus memberikan banyak bahan berharga kepada Anda demi harta karun itu. Orang yang berbicara adalah seorang pria yang seluruhnya diselimuti cahaya keemasan, dan dia sepertinya cukup akrab dengan Bahwa. Salam, rekan Taois Lin Yao. Yakinlah, saya tidak akan menerima materi itu jika saya tidak yakin dengan kemampuan saya untuk memurnikan harta karun. Silakan lihat. Bahwa mengangkat tangan ramping saat dia berbicara, dan dua bola cahaya, satu hitam dan satu putih, muncul dari telapak tangannya. Di tengah bola cahaya itu ada bendera yang dihiasi dengan bintang perak yang tak terhitung jumlahnya, dan cermin yang masing-masing berisi gambar harimau putih bersayap. Kedua harta ini dapat melawan penggerak batang yang meledak sendiri itu? Mereka tidak terlihat terlalu istimewa, kata yang lain yang diselimuti Ki Hijau dengan suara skeptis. Seorang pria parubaya berpakaian seperti raja menyela, hehe, saya khawatir Anda salah di sana, rekan Taois Lucy. Kedua harta ini tampak sangat biasa, tetapi tampaknya terkait dengan harta karun surgawi mendalam yang legendaris, bintang bendera bulan dan cermin langit ilusi. Mungkinkah ini replika dari dua harta itu? Kehebohan segera terdengar di aula, dan banyak orang mulai menilai kembali harta yang diperlihatkan Bahwa dengan ekspresi terkejut. Bahwa mengangguk dengan tenang sebagai tanggapan. Kedua harta ini memang replika dari Storm Moon Flag dan Illusion Sky Mirror. Saya menyebutnya sebagai Starfall Flag dan Faux Illusion Sky Mirror. Aku pernah mendengar bahwa bendera bulan bintang adalah salah satu dari sedikit harta yang dapat memanfaatkan kekuatan bintang, sedangkan cermin langit ilusi memiliki kemampuan yang tak tertandingi untuk menyembunyikan seluruh langit. Apakah kedua harta milikmu itu memiliki sebagian dari itu kemampuan? Rekan Taois Bahwa suara lain tiba-tiba terdengar di aula, tetapi anehnya, tidak ada yang bisa menentukan dari mana suara itu berasal. Kamu pasti seorang Taois dari alam malam hitam, kan? Seperti yang diharapkan dari seseorang yang mengembangkan kemampuan atribut kegelapan, keterampilan penyembunyianmu benar-benar tak tertandingi. Untuk menjawab pertanyaanmu, bendera Starfall dan Faux Illusion Sky Mirror hanya sekitar 50% sekuat harta yang paling banyak mereka tiru, tetapi menurut perkiraan saya, itu seharusnya cukup untuk menangani penggerak batang yang meledak sendiri, jawab Bahwa sambil tersenyum. Grand Ascension Stage yang berasal dari Black Knight Realm terdiam sesaat sebelum melanjutkan. Melihat kamu begitu percaya diri dengan dua harta ini, aku yakin mereka akan bekerja dengan baik. Sekarang masalah meledakan penggerak batang telah diselesaikan, saya pikir kita harus menyusun rencana bagaimana membatasi ratu penggerak batang begitu kita memasuki situs asli yang disegel. Tentu saja. Meskipun cukup banyak dari kita telah berkumpul di sini, kita masih akan rentan terhadap ratus tembor kecuali kita dapat melakukan tindakan yang efektif, jawab Bahwa dengan anggukan. Grand Ascension Stage dengan nama Lin Yao bertanya, seberapa menakutkan ratus tembor itu? Jauh lebih banyak rekan Taois memasuki situs tersegel asli daripada jumlah yang kami kumpulkan di sini, namun semuanya masih terjebak oleh temborer. Ratu. Rekan Taois Bahwa, Anda adalah orang terakhir yang memasuki situs asli yang disegel, bisakah Anda memberi kami beberapa informasi yang berguna? Bahwa tidak terkejut dengan pertanyaan Lin Yao, dan dia berkata, saya yakin banyak dari Anda ingin melihat pesan yang saya terima dari rekan Taois Yuan Yan, kan?
Kalau begitu, saya akan menampilkan pesan itu kepada Anda semua untuk menghilangkan kecurigaanmu. Dia menyapu lengan baju di udara saat dia berbicara untuk melepaskan manik hitam pekat, yang mulai berputar cepat di udara. Rune 5 warna yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari manik-manik, lalu menyatu untuk membentuk bagian teks yang tidak lengkap. Semua orang segera mengarahkan pandangan mereka ke bagian teks. Benar saja, pesannya persis seperti yang dijelaskan bahwa itu telah dikirim oleh Yuan Yan, dan secara singkat menggambarkan teka-teki yang dihadapi semua orang di situs tersegel asli, diikuti dengan permintaan bala bantuan. Bagian terakhir dari pesan itu cukup kabur dan tidak jelas, tetapi setelah diperiksa dan dianalisis lebih dekat, itu memang tampak seperti kata-kata peringatan. Ekspresi berbeda muncul di wajah semua orang setelah melihat pesan itu. Sepertinya informasi yang diberikan oleh rekan Dawis bahwa itu akurat. Mari kita mulai membahas strategi sekarang, usul seorang gadis cantik. Bagaimana kita akan melakukannya? Ada lebih dari 40 dari kita di sini, dan masing-masing dari kita akan mengusulkan tindakan yang berbeda. Jika Anda bertanya kepada saya, rekan Dawis bahwa adalah orang yang mengusulkan pertemuan ini, dan dia salah satu makhluk paling kuat di antara kita, jadi kita harus mendengar pendapatnya terlebih dahulu, seseorang membalas. Panggung Grand Ascension setengah baya yang berasal dari alam gagak surgawi segera keberatan. Mengapa rekan Dawis bahwa harus berbicara terlebih dahulu ketika alam gagak surgawi kita memiliki perwakilan paling banyak? Pada saat yang sama, Old Man Copper Crow tiba-tiba membuka matanya untuk mengungkapkan ekspresi dingin, dan semua makhluk Grand Ascension Stage lainnya segera terdiam. Bahwa mengarahkan pandangannya ke Pak Tua Tembaga Gagak, dan berkata, saya telah mendengar banyak tentang Anda, rekan Gagak Tembaga Tawis. Apakah Anda memiliki proposal tentang bagaimana kita harus melanjutkan? Aku di sini hanya untuk menyelamatkan keturunanku. Adapun penggerak batang yang meledak sendiri dan ratus temborer itu, aku tidak akan mengindahkan mereka selama mereka tidak menghalangi jalanku, jawab Pak Tua Tembaga Gagak Care, tanpa ekspresi. Pernyataannya segera menimbulkan kegemparan di aula, dan bahwa tampaknya tidak terlalu terkejut mendengar ini, tetapi alisnya sedikit berkerut saat dia berkata, apakah itu benar-benar pantas, saudara Tembaga Gagak? Old Man Copper Crow mendengus dingin sebagai tanggapan. HMPH, kenapa tidak? Saya hanya memiliki satu keturunan langsung, dan saya telah mengeluarkan banyak upaya untuk mengasuhnya menjadi makhluk tahap kenaikan besar, namun dia telah terperangkap saat membantu alam iblis penatua Anda. Saya tidak peduli apakah ratus temborer itu benar-benar memang memiliki kemampuan untuk menghancurkan seluruh alam, selama itu tidak datang ke alam gagak surgawi kita, ia dapat melakukan apapun yang diinginkannya sejauh yang saya ketahui. Ekspresi semua orang menjadi sedikit gelap setelah mendengar ini. Grand Ascension Statue dengan nama Lucy berkata dengan alis berkerut, apakah kamu tidak terlalu egois, rekan Dawis? Egois? Jadi apa? Aku selalu seperti ini. Apakah kamu akan memberiku pelajaran? Old Man Copper Crow membalas saat dia menatap dingin ke arah Lucy. Begitu mati mereka bertemu, Lucy tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, dan dia merasa seolah-olah semua organ internalnya langsung membeku. Ekspresinya menjadi gelap secara signifikan, tetapi dia memutuskan untuk tetap diam pada akhirnya. Makhluk Grand Ascension Stage lainnya tidak berani menyela, tetapi kebanyakan dari mereka juga sangat tidak senang. Namun, ada beberapa makhluk Grand Ascension Stage yang datang ke alam iblis penatua untuk tujuan yang sama dengan Old Man Copper Crow, dan mereka cukup gembira dengan pergantian peristiwa ini. Dengan Old Man Copper Crow yang sangat terkenal memimpin, penderitaan mereka untuk menyelamatkan saudara-saudara mereka tidak diragukan lagi akan menghadapi perlawanan yang jauh lebih sedikit. Han Li memanfaatkan kesempatan ini untuk memeriksa Old Man Copper Crow. Sejak awal, dia langsung merasakan bahwa indera spiritual Old Man Copper Crow ini jauh lebih kuat daripada rata-rata Grand Ascension Stage, dia bahkan mungkin lebih unggul dalam hal ini dibandingkan dengan 3 patriark iblis. Tentu saja, dia masih tidak dapat dibandingkan dengan Han Li,
yang telah menemukan banyak kesempatan ajaib dan mengembangkan berbagai teknik rahasia indera spiritual, sehingga meningkatkan indera spiritualnya menjadi beberapa kali lebih kuat dari rata-rata makhluk tahap kenaikan agung. Meski begitu, ini sudah merupakan bukti betapa menakutkannya Old Man Copper Crow dibandingkan dengan rata-rata Grand Ascension Stage, dan tampaknya statusnya sebagai salah satu dari 4 burung besar tidak berdasar. Rekan Gagak Tembaga Taois, kami semua memahami keinginan Anda untuk menyelamatkan keturunan Anda, tetapi jangan biarkan emosi Anda menguasai diri Anda sendiri. Saya tidak pernah mengatakan bahwa kedua tujuan itu tidak dapat dicapai secara bersamaan, kata Bahwa dengan tenang Kira. Dia adalah satu-satunya yang hadir yang bisa berbicara setara dengan Old Man Copper Crow. Old Man Copper Crow sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum berbalik ke Bahwa dengan ekspresi dingin. Apa maksudmu dengan itu? Kamu tidak mencoba menipuku, kan? Saya tidak akan berani melakukan itu. Anda berpikir terlalu tinggi tentang saya, rekan Daois. Bahwa terkekeh. HMPH, aku tidak akan begitu yakin akan hal itu. Semua orang tahu bahwa kamu selalu yang paling cerdik dan licik dari 3 patriark iblis. Old Man Copper Crow terkekeh dingin. Alis Bahwa sedikit berkerut setelah mendengar ini, tapi senyum kemudian tiba-tiba muncul di wajahnya saat dia mulai berkomunikasi langsung dengan Old Man Copper Crow melalui transmisi suara. Awalnya, Old Man Copper Crow mempertahankan ekspresi dinginnya, tetapi beberapa saat kemudian, pupil matanya tiba-tiba berkontraksi secara drastis, dan dia bertanya, apakah itu benar? Jika kamu berbohong padaku, lihatlah ini dan kamu akan dapat melihat apakah aku mengatakan yang sebenarnya. Bahwa mengangkat tangan saat dia berbicara, melepaskan seberkas cahaya yang mendarat di genggaman Old Man Copper Crow dalam sekejap. Old Man Copper Crow membuka jari-jarinya untuk memperlihatkan bulu crimson tembus pandang yang tampak seperti diukir dari kristal. Dia menatap bulu itu sebentar dengan ekspresi ragu-ragu, lalu tiba-tiba melemparkannya kembali ke bawah sebelum mengambil napas dalam-dalam. Aku tidak berpikir bahwa kamu akan cukup beruntung untuk bertemu dengan senior itu, Bahwa. Kalau begitu, aku akan mempercayaimu sekali ini saja. Beritahu kami rencanamu. Terima kasih, rekan Daois, saya akan dengan senang hati membagikan rencana saya. Apakah ada orang lain yang keberatan? Bahwa bertanya sambil tersenyum. Kami semua ingin mendengar rencanamu, rekan Daois. Bahwa. Memang, saya yakin bahwa rencana yang diusulkan oleh rekan Daois Bahwa akan dapat diandalkan. Makhluk Grand Ascension State lainnya cukup lega melihat Old Man Copper Crow bersedia berkompromi, dan mereka semua ingin mendengar apa yang dikatakan Bahwa. Terima kasih atas kata-kata baik Anda, semuanya. Sejujurnya, saya berkelana ke situs asli yang disegel pada kesempatan kedua sekitar setengah tahun yang lalu. Semua makhluk Grand Ascension Stage yang hadir tercengang mendengar ini. Apa? Kamu berkelana ke situs asli yang disegel lagi? Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu melakukannya? Tidak hanya makhluk Ascension Stage asing yang tercengang oleh wahyu ini, bahkan leluhur suci yang hadir benar-benar tercengang, karena jelas tidak mendengar tentang ini sebelumnya. Tidak perlu khawatir, rekan-rekan Taois. Saya dapat melakukan ini karena saya telah mengembangkan beberapa kemampuan penyembunyian yang mendalam, dan juga karena saya memiliki cermin langit ilusi Faux untuk membantu saya. Dengan menggunakan harta itu, saya dapat menghindarinya memperingatkan para penggerak batang itu, dan begitu saya memasuki situs asli yang disegel, saya menemukan bahwa beberapa perkembangan baru telah terjadi, dan perkembangan itu meyakinkan saya bahwa adalah mungkin untuk mencapai kedua tujuan secara bersamaan. Jelas Bahwa. Apa yang kamu lihat yang membuatmu berubah pikiran, rekan Daois? Bahwa seorang Grand Ascension Stage tidak bisa tidak bertanya. Karena kekuatan segel, saya tidak dapat menjelajah jauh ke dalam situs asli yang disegel dan hanya bisa memeriksa situs dari pinggiran. Namun, selama pemeriksaan saya menemukan bahwa beberapa perubahan tampaknya telah terjadi di segel kuno. Bahwa mengungkapkan. Apa perubahan itu, rekan Daois? Grand Ascension State lain diminta dengan ekspresi serius. Tidak perlu khawatir. Dalam arti tertentu, perubahan ini adalah hal yang baik. Apa yang saya temukan adalah bahwa segel kuno tampaknya sedang dalam proses memperbaiki dirinya sendiri.
Meskipun prosesnya sangat lambat, segel kuno itu pasti lebih kuat daripada pada kesempatan terakhir saya berkelana ke situs asli yang disegel, dan tampaknya segel itu memiliki beberapa tingkat perasaan, jawab Balhwa sambil tersenyum. Semua makhluk Grand Ascension Stage yang hadir tidak bisa tidak saling bertukar pandang bingung setelah mendengar ini. Saya yakin penilaian Anda akurat, rekan Dawis Balhwa. Tetapi bukankah Anda mengatakan bahwa kekuatan segel telah dikendalikan oleh Ratu Stemborer? Bagaimana hal yang baik bahwa segel menjadi lebih kuat? Jin Chai yang mengajukan pertanyaan pada kesempatan ini. Sepertinya ada kesalahpahaman. Bagian dari kekuatan segel yang telah ditingkatkan adalah bagian yang masih di bawah kendali segel, bukan bagian yang telah dikendalikan oleh Ratu Stemborer. Meskipun peningkatan ini cukup kecil dibandingkan dengan kekuatan keseluruhan dari segel kuno, itu masih sesuatu yang bisa kita manfaatkan, jawab Balhwa. Jadi bagaimana itu memungkinkan untuk mencapai kedua tujuan secara bersamaan? Cepat dan beritahu kami rencanamu, kata Pak Tua Tembaga Gagak dengan tidak sabar. Bukan niat saya untuk membuang waktu siapapun, saya hanya ingin memberikan beberapa informasi latar belakang sehingga semua orang dapat memahami rencana saya, jawab Balhwa. Baiklah, lanjutkan saja, Pak Tua Tembaga Gagak mendorong dengan sikap tidak puas. Balhwa tersenyum sambil melanjutkan, selama perjalanan terakhir saya ke situs asli yang disegel, saya menemukan bahwa Ratu Stemborer terletak di bagian segel yang berbeda dari tempat rekan-rekan Taois kita telah terperangkap. Terlepas dari sisi mana kita masuk, itu pasti akan mengingatkan Ratu Stemborer. Jadi rencana awal saya adalah agar semua orang menggabungkan kekuatan mereka untuk menyegel kembali Ratu Stemborer, lalu menyelamatkan rekan Daois Yuan Yan dan yang lainnya. Tentu saja, hal itu dapat membuat marah Ratu Stemborer, mendorongnya menggunakan kekuatan segel di bawah kendalinya untuk menyerang rekan Taois kita yang terperangkap. Jika itu terjadi, rekan Taois Yuan Yan dan yang lainnya bisa jatuh ke dalam bahaya besar. Namun, setelah menemukan bahwa segel kuno memiliki tingkat perasaan tertentu, saya berteori bahwa mungkin untuk membantu segel kuno mendapatkan kembali kendali atas sebagian dari kekuatannya yang saat ini berada di bawah kendali Ratu Stemborer. Jika kita bisa melakukan itu, kita tidak hanya bisa membebaskan rekan Taois kita yang terperangkap, Ratu Stemborer harus menghadapi kekuatan penuh dari segel kuno, dan kita mungkin bahkan tidak perlu mengeluarkan kekuatan sebanyak itu untuk menyegel kembali Ratu Stemborer. Semua makhluk Grand Ascension Stage di aula menunjukkan reaksi yang berbeda setelah mendengar ini, dan Hon Li juga membelai dagunya sendiri dengan care kontemplatif. Tepat pada saat ini, Pak Tua Tembaga Gagak tiba-tiba memecah kesunyian. Rencanamu tampaknya cukup layak, tapi aku punya pertanyaan, rekan Daois Balhwa. Silakan, rekan Daois, Balhwa mendorong sambil tersenyum. Bahkan jika segel kuno benar-benar hidup, seberapa yakinkah kamu bahwa kami dapat membuatnya bekerja dengan kami? Tanpa bantuan segel kuno, tidak mungkin kami dapat memulihkan sebagian dari kekuatan segel di bawah kendali Ratu Stemborer. Bahkan para abadi sejati tidak dapat membunuh Ratu Stemborer. Jika rencanamu salah, kita bisa jatuh ke dalam bahaya besar. Jika kita terjebak di situs asli yang disegel juga, alam lain kemungkinan besar tidak akan mengirim bala bantuan lagi, kata Pak Tua Copper Crow. Yakinlah, Brother Copper Crow, saya memiliki cara untuk berkomunikasi dengan segel kuno, itulah sebabnya saya membuat rencana ini sejak awal. Dulu ketika saya adalah salah satu dari Patriark Iblis, saya pernah menjaga situs tersegel asli untuk waktu yang lama puluhan ribu tahun. Dalam hal pemahaman segel kuno, bahkan Yuan Yan dan Niepan tidak bisa dibandingkan denganku, jawab Balhwa dengan percaya diri. Saya percaya pada penilaian Anda, rekan Daois Balhwa. Saya di sini hanya untuk menyelamatkan keturunan saya, dan rencana Anda tidak bertentangan dengan tujuan itu, jadi saya tidak keberatan, kata Pak Tua Tembaga Gagak sambil tersenyum. Balhwa mengangguk sebelum beralih ke makhluk Grand Ascension Stage lainnya yang hadir. Apakah ada orang lain yang memiliki pertanyaan? Jika tidak, mari kita beralih ke detail yang lebih spesifik. Saya sudah memiliki rencana kasar, tetapi saya membutuhkan bantuan semua orang untuk menyempurnakannya.
Semburan obrolan hening terdengar di dalam aula, dan beberapa makhluk Grand Ascension Stage mengajukan beberapa pertanyaan tentang segel kuno, yang semuanya dijawab oleh Balhwa dengan tenang. Jelas bahwa Balhwa telah berpikir panjang dan keras tentang rencana ini, dan semua orang sangat senang melihat ini. Dengan demikian, semua orang mulai mendiskusikan detail spesifik dari rencana tersebut. Rencana itu akhirnya diselesaikan setelah seharian berdebat dan bernegosiasi, dan diputuskan bahwa semua orang akan berangkat sekitar setengah bulan. Setelah itu, pertemuan berakhir, dan seberkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari Istana Emas sebelum dengan cepat menghilang ke kejauhan. Trio Hanli juga telah berangkat dari istana, dan dia sedang mencari gunung di gurun untuk tinggal. Namun, tak lama setelah berangkat dari kota tanah, ekspresi Hanli tiba-tiba berubah sedikit, dan dia berhenti di udara sebelum mengalihkan pandangannya ke samping. "Ayo keluar, rekan Dawis Balhwa, mengapa kamu bersembunyi dan menyelinap seperti ini?" Hati Silver Moon tersentak setelah mendengar ini, sementara Taois Xie berhenti di belakang Hanli dengan sikap tanpa ekspresi. Suara menyenangkan terdengar dari arah yang Hanli arahkan. "Saya tidak berpikir bahwa Anda akan maju ke Grand Ascension Stage dalam waktu yang singkat, rekan Dawis Han. Selain itu, saya dapat merasakan bahwa Anda sudah jauh lebih kuat daripada rata-rata Grand Ascension Stage, terlihat seperti Yuan yang benar untuk mewaspadaimu." Begitu suaranya menghilang, fluktuasi spasial meletus, dan proyeksi bunga merah muda besar muncul di samping Balhwa dan Hei. Balhwa saat ini menilai Hanli dengan ekspresi tenang namun tertarik. "Mengapa kamu datang menemuiku? Apakah kamu menyesali keputusanmu terakhir kali?" Hanli bertanya. "Mungkin, tetapi jika saya tidak melakukan itu, saya tidak akan dapat pulih begitu cepat. Selain itu, dengan penyertaan Anda dalam operasi ini, saya bahkan lebih yakin bahwa kita akan berhasil," Bao kata Hwa sambil tersenyum. "Tentu saja Anda bercanda, rekan Dawis Balhwa. Saya hanya seorang rookie Grand Ascension Stage, bagaimana saya bisa menjadi penting? Apakah Anda menghentikan saya hanya untuk menggoda saya?" Hanli bertanya sambil menilai Balhwa dengan tatapan penuh arti. "Mengapa kamu begitu dingin, rekan Dawis Han? Kami sudah bertemu beberapa kali, jadi kami sudah kenalan, bukan? Saya datang menemui Anda karena saya ingin membuat kesepakatan lain dengan Anda, apakah Anda tertarik?" Balhwa bertanya sambil tersenyum. "Kesepakatan lain? Tentu, silakan," Hanli meminta dengan tenang. Balhwa melirik Taois Xie dan Silver Moon, lalu menyarankan, "Bagaimana kalau kita berbicara secara pribadi?" "Baiklah," Hanli setuju, lalu berbalik dan mengatakan sesuatu kepada Silver Moon dan Taois Xie dengan suara rendah sebelum terbang bersama Balhwa ke arah tertentu. Beberapa saat kemudian, Balhwa dan Hanli berada di gundukan pasir kecil dengan jarak hanya sekitar 50 kaki yang memisahkan mereka berdua. Balhwa dengan lembut mengarahkan jarinya ke udara beberapa kali, dan beberapa benang merah muda langsung melesat keluar sebelum menghilang dalam sekejap. Seluruh area di sekitar gundukan pasir langsung diselimuti oleh batasan yang tidak terlihat. "Baiklah, mari kita dengar apa yang ingin kamu katakan," Hanli meminta. "Mengapa kamu terburu-buru, rekan Taois Han? Saya memperoleh beberapa buah cendana langka belum lama ini, mengapa kita tidak mencicipinya bersama?" "Silakan duduk," kata Balhwa sambil tersenyum, lalu menyapu lengan baju menuju tanah, di mana butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya naik sebelum mewujudkan dua kursi batu dan meja batu yang panjangnya beberapa puluh kaki. Semburan cahaya merah muda menyapu, dan sepasang buah roh ungu, satu guci anggur roh, dan dua cangkir batu giok tembus pandang muncul di atas meja. Hanli menyapu indera spiritualnya ke arah buah roh di atas meja, dan ekspresinya sedikit berubah. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia duduk di salah satu kursi batu. Balhwa duduk di seberangnya, dan hanya setelah mereka mencicipi buah arwah dan anggur arwah, Balhwa akhirnya melakukan pengejaran. "Kesepakatan yang ingin saya buat dengan Anda sangat sederhana, saya ingin Anda membuat seseorang sibuk pada waktu yang ditentukan dalam waktu dekat sehingga saya dapat melakukan sesuatu yang telah saya rencanakan untuk waktu yang sangat lama. Tidakkah kamu pikir kamu harus lebih spesifik, rekan Dawis Balhwa? Seseorang yang bahkan kamu waspadai pasti sangat kuat," kata Hanli sambil tersenyum tipis.
memang. Sejujurnya, bahkan aku tidak ingin menghadapi orang itu secara langsung dalam pertempuran. Namun, aku hanya memintamu untuk menghentikan mereka sebentar, bukan untuk terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Aku yakin itu tidak terlalu sulit. Jika Anda dapat melakukan ini untuk saya akan berutang budi besar kepada Anda, dan jika Anda memiliki manfaat untuk saya di masa depan, saya pasti tidak akan menolak. Bagaimana menurut Anda, Saudara Han? Bahwa bertanya. Bantuan dari Anda secara alami cukup menggoda, tetapi Anda harus memberitahu saya siapa yang Anda maksudkan, jawab Han Li. Ini sebenarnya bukan seseorang yang tidak kamu kenal. Ini, suara Bahwa menghilang di sana, dan dia menyampaikan nama target kepada Han Li melalui transmisi suara. Alis Han Li segera berkerut saat dia berkata, apakah kamu membuat lelucon? Bagaimana bisa seorang rookie Grand Ascension Stage seperti saya menyelesaikan tugas yang begitu sulit? Jangan terlalu cepat menolakku, kakak Han, kenapa kamu tidak melihat ini dulu? Bahwa berkata sambil tersenyum sebelum mengangkat tangan untuk melepaskan bola cahaya putih yang mencapai Han Li dalam sekejap. Itu adalah botol giok seukuran telapak tangan. Han Li menangkap botol itu sebelum memeriksanya dengan mata menyipit, dan bukannya segera membuka botol itu. Dia bertanya, apa artinya ini, rekan Dawis Bahwa? Selain bantuan, saya juga akan menawarkan ini sebagai imbalan atas bantuan Anda, jawab Bahwa. Han Li memberikan harum dingin saat dia membuka botol dan memeriksa isinya dengan indera spiritualnya, di mana ekspresinya segera berubah secara drastis. Ini adalah pil lem surgawi. Sedikit kejutan juga melintas di mata Bahwa. Kamu tentu saja cukup berpengetahuan, rekan Dawis Han. Saya tidak berpikir Anda akan dapat langsung mengenali pil ini. Ini adalah salah satu dari sedikit jenis pil yang dapat memelihara bahkan jiwa makhluk tahap kenaikan agung, dan ini sangat efektif bagi mereka yang baru saja mencapai tahap kenaikan besar. Metode penyempurnaan untuk pil ini telah hilang bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana kamu bisa mendapatkan ini? Han Li bertanya. Saya menemukannya secara kebetulan di gua tempat tinggal seorang kultivator kuno. Pada saat itu, saya memperoleh 7 pil ini secara total, tetapi setelah bertahun-tahun, hanya satu yang tersisa. Apakah ini cukup untuk menunjukkan ketulusan saya, rekan Dawis? Han Bahwa bertanya. Sepertinya kamu bertekad untuk merekrutku. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan bisa menghentikan orang itu? Apakah kamu tidak khawatir rencanamu akan gagal karena kegagalan di pihakku? Han Li bertanya. Sejujurnya, sebelum pertemuan ini, saya bermaksud mendekati orang lain untuk peran ini. Namun, meskipun rekan Tawis itu cukup kuat, ada kurang dari 50% kemungkinan dia benar-benar dapat menghentikan orang itu. Sebaliknya, Anda adalah cerita yang sama sekali berbeda. Bahkan sebelum mencapai tahap Grand Ascension, Anda sudah bisa bersaing dengan makhluk tahap Grand Ascension. Sekarang Anda telah mencapai tahap Grand Ascension sendiri, Anda pasti telah menjadi lebih kuat. Dalam pertempuran yang serius, bahkan mungkin saya tidak akan cocok untuk Anda. Rencana ini adalah yang paling penting bagi saya, jadi jika saya akan menemukan sekutu, saya harus menemukan yang paling dapat diandalkan. Bahkan jika harganya sedikit lebih mahal, saya bersedia membayar harganya, kata Bahwa sambil tersenyum tipis. Melihat kamu sangat memikirkanku, tidak pantas bagiku untuk terus menolak. Baiklah, aku bisa membantumu sekali ini saja, tapi selain pil ini dan bantuan yang kamu janjikan padaku, aku punya syarat lain. Jika kamu bisa menyetujui syarat itu juga, aku jamin aku akan bisa mengulur orang itu selama sehari semalam sehingga kamu punya cukup waktu untuk melakukan apa yang ingin kamu lakukan, jawab Han Li. Senyum Bahwa memudar, dan ekspresi serius muncul di wajahnya setelah mendengar ini. Oh, silakan, rekan Tawis Han. Jika Anda pernah berada dalam posisi di mana Anda memerintah alam iblis penatua lagi, saya ingin Anda berjanji bahwa wilayah Anda tidak akan pernah menyerang alam roh kami selama Anda hidup, kata Han Li. Itu tidak mungkin. Tidakkah menurutmu itu berlebihan, rekan Dawis Han? Bahwa agak tidak senang mendengar ini. Aku tidak tahu apa rencanamu yang sebenarnya, tapi mengingat kamu bersedia membayar harga yang mahal, ini pasti kesempatan yang sangat langka untukmu. Selain itu, aku tidak berpikir ada orang lain di dalamnya.
alam iblis penatua yang dapat membantu Anda. Kepada siapa lagi Anda akan berpaling? Pak Tua Tembaga gagap. Mengesampingkan apakah dia bersedia mengambil risiko, harga yang harus Anda bayar untuk layanannya pasti akan jauh lebih tinggi dari apa yang kamu janjikan padaku. Lagi pula, tidak semua orang mau membuat musuh yang begitu kuat untuk diri mereka sendiri dengan mudah, jawab Han Li dengan tenang. HMPH, apakah kamu tidak takut membuat orang itu melawanmu? Bahwa bertanya dengan suara dingin. Mengapa mengajukan pertanyaan yang sudah kamu ketahui jawabannya, rekan Dawis Bahwa? Orang itu sudah menjadi musuhku, jadi apa bedanya jika hubungan kita semakin memburuk? Han Li menjawab dengan senyum acuh tak acuh. Bahwa terdiam lama sebelum akhirnya mengakui, itu benar, tapi aku pasti tidak bisa berjanji padamu bahwa aku akan membatalkan pengorbanan suci selama penggabungan dua alam kita. Yang bisa aku jamin adalah selama itu saya hidup, tidak ada saudara saya yang akan melanggar batas wilayah ras manusia Anda selama pengorbanan suci di masa depan. Kamu harus memasukkan ras iblis juga. Ras manusia kita selalu berbagi hubungan dekat dengan ras iblis, jika ras iblis diserang, ras manusia kita tidak bisa hanya berdiri dan menonton, Han Li kata. Baiklah, aku bisa menyetujui syarat ini jika hanya terbatas pada ras manusia dan iblis, Bahwa setuju. Bagus. Aku akan meminum pil ini, mari bersumpah-sumpah iblis batin kita, lalu diskusikan detail spesifik rencananya, kata Han Li sambil tersenyum. Bahwa secara alami tidak keberatan dengan ini. Sekitar 2 jam kemudian, trio Han Li berangkat, lalu mendarat di gundukan pasir di tepi gurun sekitar setengah hari kemudian. 10 hari kemudian, puluhan ribu makhluk iblis tingkat tinggi telah berkumpul di atas kota tanah. Semuanya berada di tahap tempering spasial atau lebih tinggi. Han Li dan semua makhluk Grand Ascension Stage lainnya juga termasuk di antara makhluk iblis ini, serta ratusan bahtera iblis raksasa yang melayang di udara. Beberapa saat kemudian, sebuah perintah dikeluarkan, dan puluhan ribu makhluk iblis melonjak ke arah tertentu dengan bahtera terbang. 3 bulan kemudian, prajurit iblis lapis baja yang tak terhitung jumlahnya telah memenuhi seluruh lembah tandus, dan suara genderang perang meletus ke langit. Jutaan prajurit iblis telah berkumpul di sini, dan mereka berdiri di atas harta karun terbang atau di atas awan ki iblis. Di pusat pasukan iblis ini ada bahtera iblis raksasa yang menyerupai pulau kecil, dan Han Li dan makhluk tahap kenaikan agung lainnya berkumpul di aula di bahtera, mendengarkan pidato dari Bahwa. Aku akan membagi prajurit lapis baja di luar menjadi beberapa kelompok untuk menyerang area di sekitar situs asli yang disegel, menarik sebanyak mungkin kawanan serangga. Setelah itu, kami akan menyerang langsung ke situs asli yang disegel di bawah perlindungan dari puluhan ribu prajurit elit ini. Begitu kita memasuki situs asli yang disegel, kita akan dapat menggunakan batasan di sana untuk sementara mencegah penggerak batang, dan setelah itu, kita akan dapat menjalankan rencana kita. Sebelum berangkat, rencananya sudah dikonfirmasi, jadi tidak ada makhluk Grand Ascension Stage yang keberatan. Beberapa saat kemudian, pasukan iblis terpecah menjadi beberapa kelompok yang menyerbu ke arah yang sama, hanya menyisakan puluhan ribu penjaga iblis elit dan makhluk Grand Ascension Stage di belakang. Beberapa jam kemudian, prajurit elit iblis yang tersisa juga berangkat dari lembah dengan bahtera raksasa. 7 hari kemudian, pasukan yang terdiri dari lebih dari 100.000 prajurit iblis terkunci dalam pertempuran sengit melawan segerombolan penggerak batang di atas dataran tinggi yang tandus. Tentara iblis sangat terorganisir, dan diatur dalam formasi melingkar yang dalam dengan beberapa ratus bahtera raksasa diposisikan di lokasi strategis. Selanjutnya, beberapa lapisan penghalang cahaya pelindung telah dipasang, dan pilar cahaya tebal diledakkan keluar dari penghalang cahaya dalam hiruk-pikuk, menebang petak besar penggerak batang. Namun, ada terlalu banyak penggerak batang di kawanan ini. Tidak peduli berapa banyak yang terbunuh, lebih banyak akan segera menggantikan mereka untuk terus menyerang formasi. Tentara iblis telah perlahan-lahan maju di masa lalu, tetapi telah dipaksa untuk berhenti. Untungnya, serangan yang dilepaskan oleh formasi menjadi semakin kuat, membunuh penggerak batang yang tak terhitung jumlahnya dan mengurangi beberapa tekanan pada tentara. Namun,
Tiga makhluk iblis tahap integrasi tubuh yang berdiri di bahtera raksasa di tengah formasi tidak senang sama sekali melihat ini. Ini bukan keputusan yang bijaksana untuk menggunakan kekuatan cadangan kita begitu cepat, kita tidak akan bisa menghentikan kawanan penggerak batang terlalu lama sekarang, kata seorang pria iblis berbaju merah. HMPH, jika kita tidak menggunakan kekuatan itu, seluruh formasi bisa saja hancur sekarang. Jika formasi kita kewalahan, maka kita tidak akan bisa menghentikan kawanan penggerak batang sama sekali, seorang lelaki tua kurus yang jahat mendengus dingin sebagai tanggapan. Tapi leluhur suci memerintahkan kita untuk menahan diri setidaknya selama setengah hari, namun hanya beberapa jam telah berlalu. Jika kita ingin memastikan kelangsungan hidup kita, kita harus menyusun rencana. Jika tidak, setelah semua orang kelelahan, kita bertiga sendirian tidak akan bisa berjuang keluar dari gerombolan ini, pria berarmor merah itu membalas. Jangan membuatku mengulangi diriku sendiri, jika kita tidak menggunakan kekuatan ini, kita pasti sudah kewalahan. Jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, kita hanya perlu melepaskan teknik rahasia untuk memanfaatkan potensi terpendam kita, dan masih ada kesempatan yang layak bahwa kita bisa melarikan diri, jawab pria tua itu dengan acuh tak acuh. Kamu benar-benar membuatnya terdengar sederhana. Jika ada yang salah, kita semua bisa dimakan oleh penggerak batang ini, pria berbaju merah itu berkata dengan suara dingin. Saya tidak berpikir itu masalah yang sah selama kita menyusun rencana yang baik dan mengambil peluang yang tepat, pria tua itu membalas dengan memutar matanya. Pria berarmor merah segera berkobar karena marah, dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Raja Iblis terakhir, seorang wanita paruh baya, menyela, aku tidak percaya kalian berdua masih bertengkar di saat seperti ini. Jika Anda ingin berdebat, Anda dapat menyimpannya setelah kami melarikan diri dari tempat ini. Sebelumnya, kami harus menggabungkan upaya kami dan membantu satu sama lain. Sekarang kami telah mengirimkan pasukan cadangan kami, sudah terlambat untuk menyesal keputusan kita, mari kita pikirkan apakah ada tindakan yang tersedia selain membakar potensi terpendam kita. Pria lapis baja merah itu dengan paksa menekan ketidaksenangannya dan tersenyum ketika dia berkata, kamu benar, Nyonya Tian Miao, kita harus bekerja sama untuk menyusun strategi terlebih dahulu. Ekspresi lelaki tua itu juga sedikit mereda ketika dia berkata, saya tidak berpikir bahwa penggerak batang ini akan jauh lebih kuat daripada serangga iblis lainnya, memang penting bagi kita untuk bekerja sama sekarang. Dengan demikian, tiga Raja Iblis mulai menyusun rencana untuk melarikan diri. Sementara itu, pasukan iblis lainnya juga terjebak dalam kawanan penggerak batang di tempat lain, dan mereka hanya bisa menyerang penggerak batang dengan sekuat tenaga sambil bertahan hidup. Karena kenyataan bahwa sebagian besar penggerak batang di sekitar situs asli yang disegel telah dialihkan oleh pasukan iblis, semua makhluk tahap kenaikan agung dan puluhan ribu prajurit elit iblis dapat dengan cepat merobek sekitar selusin kawanan serangga. Komandan mereka sekarang cukup dekat dengan pemandangan asli yang disegel. Namun, pada titik ini, penggerak batang lainnya telah menyadari apa yang terjadi, dan mereka akhirnya dikelilingi oleh lautan penggerak batang yang tak terbatas, sama seperti pasukan iblis lainnya. Tak satu pun dari makhluk Grand Ascension Stage telah melangkah masuk, tetapi puluhan ribu prajurit elit iblis dan semua murid dari makhluk Grand Ascension Stage lebih dari cukup untuk menghadapi kawanan penggerak batang. Garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak di udara, menebang sebagian besar penggerak batang dengan mudah, seluruh kelompok terus maju dengan kecepatan yang menakjubkan. Hanya penggerak batang yang lebih kuat yang bisa menghalangi jalan mereka, dan bahkan mereka langsung dicabik-cabik oleh rentetan serangan yang ganas. Tidak lebih dari 7 menit kemudian, kelompok itu telah maju ratusan ribu kilometer, membunuh penggerak batang yang tak terhitung jumlahnya dalam prosesnya. Tiba-tiba, ledakan dasisannya terdengar di depan, dan penggerak batang berpisah untuk mengungkapkan sekelompok serangga hijau raksasa. Serangga raksasa ini masing-masing berukuran lebih dari 100 kaki dengan penjepit tajam dan taring yang mengancam, menghadirkan pemandangan yang sangat menakutkan untuk dilihat. Makhluk iblis tingkat tinggi segera mengeluarkan peringatan saat melihat serangga ini. Awas! Mereka adalah penggerak batang tingkat tinggi,
dan kekuatan nafas mereka setara dengan serangan kekuatan penuh dari makhluk tahap integrasi tubuh. Tepat pada saat ini, semua serangga raksasa membuka mulut mereka untuk melepaskan pilar cahaya hijau. Ribuan prajurit iblis elit tertangkap basah, dan pertahanan mereka ditembus oleh pilar cahaya, yang langsung menguapkan mereka di tengah lolongan penderitaan. Pilar cahaya ini sangat kuat sehingga para prajurit iblis benar-benar tidak berdaya untuk menahannya. Haha, sepertinya para penggerak batang akhirnya mengerti bahwa kita adalah kekuatan utama yang harus mereka hadapi. Kalau tidak, mereka tidak akan mengerahkan begitu banyak penggerak batang bermutu tinggi sekaligus. Jangan duduk-duduk lagi, seorang leluhur suci berarmor hitam yang berdiri di depan bahtera raksasa itu terkekeh saat dia mengangkat tangan untuk melepaskan segumpal benang hitam, yang berubah menjadi jaring yang berada beberapa kilometer di area sebelum turun menuju penggerak batang besar. Makhluk Grand Ascension Stage lainnya di dekatnya juga beraksi setelah melihat ini. Salah satunya membuat segel tangan, dan angin kencang langsung tersapu, membentuk sekitar selusin tornado besar yang melonjak dengan kekuatan yang menghancurkan. Sementara itu, orang lain mengarahkan jarinya ke depan, dan ki asal dunia di udara segera bergejolak. Setelah itu petir tebal yang tak terhitung jumlahnya datang menerjang dengan kekuatan ganas. Pada saat yang sama, makhluk Grand Ascension Stage yang tersisa semuanya melepaskan serangan mereka sendiri, dan salah satu dari mereka bahkan mewujudkan pedang tembus pandang kecil yang ditebas langsung di udara, melepaskan proyeksi pedang tembus pandang yang tak terhitung jumlahnya. Terlepas dari seberapa kuat penggerak batang raksasa itu, tidak mungkin mereka bisa menahan serangan dari begitu banyak makhluk tahap kenaikan besar, dan mereka semua langsung dimusnahkan, sangat membuat gembira pasukan iblis. Jangan berhenti. Terus maju, perintah leluhur suci lapis baja hitam dengan suara menggelegar. Semua pasukan iblis segera mengambil langkah dan terus maju. Semua penggerak batang yang telah berpisah sebelumnya segera berkumpul kembali dalam gelombang serangan bunuh diri, tetapi masih tidak dapat menunda kelompok sama sekali. Han Li terletak di aula bahtera raksasa, tetapi dia dapat melihat segala sesuatu menggunakan indera spiritualnya. Senyum tipis muncul di wajahnya saat dia menyaksikan semua penggerak batang raksasa dengan mudah diberantas oleh makhluk Grand Ascension Stage. Napas serangga raksasa ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan serangan tahap integrasi tubuh, tetapi kekuatan pertahanan mereka tidak jauh dari tahap integrasi tubuh. Jika tidak, bahkan dengan makhluk-makhluk tahap Ascension yang menyerang secara serempak, mereka tidak akan mampu membasmi begitu banyak makhluk tahap integrasi tubuh dengan begitu mudah. Tampaknya penggerak batang ini masih bukan yang paling kuat di antara kawanan. Pada saat ini, sebagian besar makhluk Grand Ascension Stage berkumpul di aula, dengan hanya beberapa dari mereka yang berdiri di luar di bahtera raksasa jika terjadi insiden tak terduga. Bahwa saat ini sedang duduk di kursi di tengah aula, menilai Fox Illusion Sky Mirror yang dia pegang di tangannya. Adapun makhluk Grand Ascension Stage lainnya, mereka berkumpul bersama dalam diskusi, atau bermeditasi di kursi mereka. Han Li mengarahkan pandangannya ke leluhur suci Xielian, yang duduk di dekat jendela, dan menemukan bahwa dia menilai pertempuran yang berkecamuk di luar melalui jendela dengan cara yang benar-benar tanpa ekspresi, sehingga mustahil untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Tidak jauh darinya, makhluk Old Man Copper Crow dan Heavenly Crow Realm Grand Ascension Stage sedang bermeditasi di tanah dengan cahaya kuning samar yang bersinar dari tubuh mereka, tampaknya berlatih semacam seni kultivasi. Setelah beberapa saat, Han Li juga menutup matanya untuk bermeditasi. Taoist Xie berdiri di sampingnya dengan sikap kayu, tetapi Silver Moon tidak terlihat. Melihat ini berpotensi menjadi perjalanan yang cukup berbahaya, Han Li telah meninggalkan Silver Moon di gua sementara yang dia buat di gurun. Meskipun Silver Moon akan terpengaruh oleh seni ketidakpedulian setelah berpisah dengannya, itu tidak akan menjadi masalah selama mereka tidak berpisah terlalu lama. Saat Han Li tenggelam dalam pikirannya sendiri, bahwa tiba-tiba mengangkat alisnya, dan berkata, mereka ada di sini, semuanya. Dia tidak menyebutkan dengan tepat apa mereka, tetapi semua makhluk Grand Ascension Stage segera mengerti apa yang dia maksud,
dan beberapa dari mereka, termasuk Han Li, segera mengeluarkan indera spiritual mereka dari bahtera raksasa. Setelah gangguan di sekitar kerumunan penggerak batang, serangkaian penggerak batang merah muncul. Penggerak batang ini masing-masing hanya berukuran sekitar 1 kaki, tetapi ada pola roh emas samar di sekujur tubuh mereka, dan cahaya 5 warna berputar di dalam mata hijau mereka. Segera setelah penggerak batang ini muncul, ekspresi makhluk Grand Ascension Stage di bahtera berubah secara drastis, dan mereka segera menarik harta mereka. Semua penggerak batang di dekatnya langsung dimusnahkan oleh harta yang kembali, tetapi penggerak batang merah tiba-tiba menghilang dengan kepakan sayap mereka. Detik berikutnya, semua penggerak batang merah muncul di dekat makhluk Grand Ascension Stage sebelum terbang langsung ke arah mereka. Makhluk Grand Ascension Stage secara alami sangat terkejut, dan mereka segera menyerang penggerak batang atau melepaskan harta pelindung mereka. Bahkan ada yang berteriak keras saat dia mengulurkan tangan untuk meraih salah satu penggerak batang. Namun, semua serangan dan tindakan defensif mereka dilewati oleh penggerak batang ini seolah-olah mereka tidak ada. Begitu mereka mencapai makhluk Grand Ascension Stage, para penggerak batang mulai mengeluarkan cahaya merah yang cemerlang. Ekspresi makhluk Grand Ascension Stage berubah drastis setelah melihat ini, namun saat mereka bersiap untuk menahan kekuatan ledakan penggerak batang yang akan segera terjadi dengan tubuh mereka, suara Bahwa tiba-tiba terdengar di udara. Yakinlah, serahkan hal-hal ini padaku. Begitu suaranya menghilang, pilar cahaya putih keluar dari aula di bahtera raksasa. Pilar cahaya kemudian terpecah menjadi beberapa berkas cahaya tipis yang mengenai penggerak batang merah, membuat mereka terbang sejauh lebih dari 100 kaki. Serangkaian ledakan bergema terdengar saat beberapa matahari merah yang menyengat muncul, dan serangkaian celah spasial juga muncul seolah-olah seluruh ruang akan terkoyak. Kekuatan ledakan penggerak batang ini benar-benar dahsyat. Semua makhluk Grand Ascension Stage tercengang melihat ini. Ledakan itu tidak akan cukup untuk membunuh mereka, tetapi luka parah pasti tidak dapat dihindari. Tepat pada saat ini, proyeksi bunga merah muda raksasa muncul di atas di tengah ledakan fluktuasi spasial, dan Bahwa muncul di atas. Sebelum makhluk Grand Ascension Stage bahkan memiliki kesempatan untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Bahwa, sekitar selusin penggerak batang merah muncul. Mereka segera berteleportasi ke Bahwa, mengelilinginya dengan penghalang kedap air, lalu bersiap untuk meledakkan diri lagi, tampaknya berencana untuk membunuhnya dalam satu gerakan. Sebagai tanggapan, Bahwa hanya tertawa dingin saat bintang perak yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meletus keluar dari tubuhnya, membentuk galaksi tak terbatas yang menyapu semua penggerak batang di sekitarnya. Serangkaian ledakan terdengar, tetapi semuanya dipadamkan oleh galaksi bintang, tidak dapat meninggalkan dampak sama sekali. Semua bintang kemudian berkumpul untuk membentuk bendera yang panjangnya sekitar 10 kaki dengan bintang-bintang perak berkilauan terukir di seluruh permukaannya, itu tidak lain adalah bendera Starfall. Sekitar selusin makhluk Grand Ascension Stage telah terbang keluar dari aula di bahtera jika kekuatan mereka diperlukan, dan Hon Li adalah salah satunya. Dia menyilangkan tangan dan menilai Bahwa dengan penasaran, berencana untuk melihat bagaimana dia akan menggunakan dua harta itu untuk berurusan dengan para penggerak batang. Kegagalan peledakan diri penggerak batang merah jelas telah membuat marah seluruh kawanan, dan setelah serangkaian gangguan, hampir 1000 bola cahaya merah muncul. Bahkan ekspresi Bahwa berubah sedikit muram saat melihat begitu banyak penggerak batang yang meledak sendiri, dan dia mengibarkan benderanya di udara untuk menciptakan proyeksi galaksi lain yang mencakup seluruh bahtera raksasa. Pada saat yang sama, dia menunjuk ke cermin kecil di atas kepala, dan itu segera berubah menjadi bulan purnama. Cahaya keemasan memancar menembus bulan, diikuti dengan ratusan berkas cahaya yang ditambahkan sekaligus, menusuk tubuh penggerak batang merah dengan akurasi yang tepat. Semua penggerak batang merah yang terkena langsung meledak di tempat, mengirimkan api merah yang membakar ke segala arah dan membakar gerombolan besar penggerak batang di sekitarnya menjadi abu. Namun, penggerak batang merah tua yang tersisa semuanya mengepakkan sayapnya dan langsung menghilang di tempat. Bahwa segera membalas ketika galaksi bintang tiba-tiba mulai melonjak hebat atas perintahnya.
Bintang yang tak terhitung jumlahnya berubah posisi saat semburan fluktuasi spasial meletus, memaksa semua penggerak batang merah untuk mengungkapkan diri mereka lagi. Selanjutnya, mereka semua menjadi sangat lambat dan lamban, seolah-olah mereka terbang melalui trakle. Senyum dingin muncul di wajah Balhawa saat dia menyuntikkan kekuatan sihirnya yang tak terukur ke bulan purnama di atas dalam hiruk pikuk, dan bulan segera mulai melepaskan lebih banyak sinar cahaya keemasan. Setiap berkas cahaya yang dilepaskan mengakibatkan ledakan prematur penggerak batang merah, tetapi juga membuat bulan sedikit redup. Badai cahaya keemasan memusnahkan sebagian besar penggerak batang merah, tetapi juga menghabiskan kekuatan bulan terakhir, dan itu kembali menjadi cermin kecil yang turun dari atas. Balhawa bergegas keluar dari galaksi bintang untuk menangkap cermin, lalu mengarahkan pandangannya ke sisa penggerak batang merah yang terperangkap di galaksi bintang sebelum membuat segel tangan tertentu. Proyeksi galaksi segera melonjak kembali secara terbalik, dan bintang-bintang perak yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju pusatnya sebelum meledak bersamaan, menyapu hembusan angin perak sengit yang menciptakan celah spasial putih yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah badai ruang waktu, salah satu makhluk Grand Ascension Stage berseru saat melihat ini, dan ekspresi kontemplatif juga muncul di wajah Hon Li. Detik berikutnya, semua penggerak batang merah yang tersapu oleh angin perak yang ganas dilahap oleh celah putih dan benar-benar menghilang. Balhawa menghela nafas lega setelah melihat ini, lalu melambaikan tangan ke bawah. Angin perak segera memudar, dan bendera perak muncul kembali sebelum terbang kembali ke tangan Balhawa. Setelah melepaskan kemampuan yang menakjubkan itu, bendera Starfall jelas telah sangat lemah. Lagi pula, badai ruang waktu bukanlah fenomena yang bisa diciptakan oleh rata-rata replika harta karun surgawi yang mendalam, jadi Balhawa harus melepaskan kemampuan ini menggunakan teknik rahasia yang merusak bendera Starfall. Setelah menyimpan kedua harta itu, Balhawa berkata, "Yakinlah, rekan-rekan Taois, penggerak batang yang meledak sendiri telah dimusnahkan." Setelah itu, dia perlahan turun menuju bahtera raksasa. Han Li dan makhluk Grand Ascension Stage lainnya juga kembali ke bahtera tak lama kemudian. Setelah kembali ke aula, Balhawa duduk di sudut dengan kaki disilangkan. Sementara itu, semua makhluk Grand Ascension Stage lainnya sedang mendiskusikan kekuatan yang baru saja ditampilkan oleh sepasang harta. Adapun Han Li, dia hanya kembali ke tempat duduknya dan duduk dengan senyum tipis. Tanpa halangan dari penggerak batang yang meledak sendiri dan penggerak batang bermutu tinggi, kelompok ini dapat terus maju tanpa hambatan. Hampir setengah hari kemudian, mereka akhirnya muncul dari kawanan penggerak batang dan melihat lokasi asli yang disegel di kejauhan. Pada titik ini, sebagian besar prajurit elit iblis telah binasa, dan hanya lebih dari 10.000 yang tersisa saat bahtera raksasa tiba di situs asli yang disegel. Han Li dan makhluk Grand Ascension Stage muncul dari bahtera raksasa dan mulai memeriksa sekeliling mereka dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Tepi situs asli yang disegel ini adalah pegunungan yang tandus, dan sesekali berserakan di antara pegunungan ini adalah bangunan. Namun, seluruh tempat itu benar-benar sunyi, dan tidak ada satu orang pun yang terlihat. Anehnya, begitu gerombolan penggerak batang mencapai daerah ini, mereka segera berhenti tiba-tiba di luar pegunungan, seolah-olah ada sesuatu yang sangat menakutkan di mata mereka di depan, dan mereka tidak berani melanjutkan lebih jauh, bahkan saat Han Li dan yang lainnya melanjutkan perjalanan. Ini adalah kekuatan segel kuno. Seperti yang diharapkan, itu benar-benar mampu menekan penggerak batang ini. Mari kita awasi semua orang di sini untuk mengawasi gerombolan penggerak batang sementara kita menuju lebih dalam ke tempat ini, usul Pak Tua Tembaga Gagak. Balhawa mengangguk setuju, dan berkata, "Rekan Taois kue, Saudara Feng, kalian berdua akan tinggal di sini untuk memperbaiki beberapa pembatasan di pinggiran seperti yang kita rencanakan sebelumnya. Pembatasan ini terhubung langsung ke segel kuno, jadi jika Anda bisa memperbaiki beberapa dari mereka, itu akan sangat menguntungkan pemulihan segel kuno."